Oleh karena itu aku ingin di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kembali saya di pagi hari ini menyapa saudara dengan pesan Courage Message. Mari menaikkan doa sebagai proteksi kehidupan kita. Dengan pesan hari ini yang sampaikan bahwa doa ini menjadi proteksi kehidupan kita. Banyak orang malas berdoa dengan berpikir doa menyita waktu. Aku tidak tahu berdoa, aku tidak mau berdoa, aku malas berdoa. Tidak melihat doa yang penting. Orang melihat doa sebagai sebuah rutinitas saja, biasa saja. Setiap hari anak-anak Ayub melakukan pesta dan mereka bergiliran ganti-ganti tempat. Ayub berpikir bijak. Ayub merasa bertanggung jawab terhadap anaknya. Tiap hari dia membakar korban untuk Tuhan dan berdoa supaya anak-anak didamaikan dengan Tuhan. Dia berpikir jangan-jangan anakku mengutuki Allah dengan pesta, mungkin tanpa sadar berbuat sesuatu yang lain, lalu dia bawa korban untuk mendamaikan anaknya dengan Tuhan. Itu secara kasat mata manusia. Dan Allah memuji Ayub di hadapan iblis. Tidak akan kau lihat hambaku Ayub? Iblis berkata apa? Yang kau pagarinya itu, bukankah karena kau buat pagar perlindungan terhadap dia? Mungkin saudara melihat pada waktu itu tidak ada pagar perlindungan di sekeliling daripada Ayub. Ayub tidak membuat pagarnya seperti pagar rumah saudara, dibikin pagar besi, dibikin beton, tidak ada. Mungkin pada waktu itu keadaan seperti padang gurun, pelong saja begitu, hanya tenda-tenda dan rumah-rumah, tempat-tempat yang sangat bagus, indah. Dan pada waktu itu tidak seperti sekarang pagar temboknya. Tetapi iblis melihat ada pagar perlindungan Allah. Seperti apa pagar perlindungan? Ternyata Allah memagari keluarga kita. Di saat kita menaikkan doa minta perlindungan kepada Allah, di saat Allah memuji Ayub, iblis berkata kepada Allah, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Pesan ini menunjukkan bahwa iblis itu melihat apa yang dimiliki oleh Ayub diberkati Allah, apa yang dimiliki oleh Ayub diberkati Allah, rumah Ayub dipagari oleh Allah, kehidupan mereka dipagari oleh Allah. Iblis melihatnya sehingga dia tidak bisa menjaman. Begitu Allah membuka sedikit pintu, oke, boleh masuk, ambil. Nah, kenapa ujian kita hadapi? Sepertinya kita menghadapi sakit penyakit, sepertinya kita menghadapi tantangan ekonomi, karena Allah mengizinkan semua itu. Melihat iblis itu menuntut supaya kita dicobai. Apakah kita masih percaya kepada Allah? Apakah kita masih menaikkan doa? Apakah kita masih percaya ada kekuatan doa? Nah, hari ini jika saudara pernah mengalami seperti Ayub, ditantang oleh iblis, apakah kita masih memanggil Tuhan, masih percaya kepada Tuhan di saat ada tantangan, saat ada keluarga yang tidak menyukai kita, ekonomi semakin melemah, di saat pekerjaan kita tidak seperti yang kita harapkan, di saat orang semakin menjauh, di saat keluarga semakin menjauh, apakah kita masih mencari Dia? Apakah kita masih percaya kepada Dia? Di situ ujian yang dialami oleh Ayub. Dan ternyata Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Dia melihat Allah sedang bekerja di balik semua itu. Dan Allah menganggap Ayub tidak bersalah. Hari ini biarlah kita didapat oleh Tuhan tidak bersalah dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita melihat keadaan yang kita alami tidak lepas daripada seizin Allah. Apa yang kita alami ini Tuhan memperhatikan, dan Tuhan ingin melihat kita tampil sebagai pemenang. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Allah meskipun keadaan yang kita alami ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Tapi yakinlah di balik semua itu Allah sudah siapkan, Allah sudah menanti dengan hadiah, dengan janjinya, dengan apa yang Tuhan persiapkan yang terbaik bagi orang-orang yang tetap setia menantinya, setia percaya kepadanya, setia berdoa kepadanya. Kita lihat begitu Ayub lulus dalam ujian itu, yang awalnya ia memiliki harta 7.000 ekor kambing domba, dan setelah dipulihkan ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dan setelah dipulihkan Ayub mendapatkan 6.000 unta,
1000 pasang lembu dan 1000 ekor keledai betina, dia mendapatkan berlipat kali ganda. Ini artinya di saat kita berserah kepada Tuhan, di saat kita yakin bahwa kita menaikkan tangan yang suci, di saat kita berdoa kepada Allah, di saat kita sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga kita, kita melihat pemeliharaan Allah. Di balik semuanya itu, Allah sudah persiapkan 2 kali lipat sebagai gantinya. Jadi Allah tidak memberikan berkatnya biasa-biasa, tapi Dia memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Dia sudah punya rencana yang luar biasa. Dia ingin berikan yang terbaik. Setelah anak-anaknya mati, dia berdoa kepada Allah dan dia meminta ampun kepada teman-temannya. Dia mendamaikan teman-temannya kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang pensyafaat yang baik, dan Allah memulihkan teman-temannya Ayub, dan Allah memberkati Ayub dengan anak-anak yang cantik-cantik, putri-putri yang cantik, paling cantik di seluruh dunia, di bumi ini. Ada Yemima, ada Keren Hapuk, ada Kesia, putri-putri yang luar biasa. Sampai-sampai orang Kristen sering punya nama anaknya siapa? Yemima. Siapa nama anaknya? Kesia. Siapa nama anaknya? Keren Hapuk. Wah, Keren luar biasa. Bahwa kamu lihat dari sini namanya terkenal dengan nama Keren. Keren. Karena Keren Hapuk itu nama anak Ayub yang sangat cantik. Katakan dalam firman Tuhan, di seluruh negeri tidak ada anak yang cantik seperti anak-anak Ayub ini. Ini karena perlindungan Allah kepada orang yang berdoa. Biar kita menaikkan tangan dengan hati yang suci. Jangan sudah berdoa tapi hati kotor, benci kepada orang lain. Berdoa mungkin seperti orang-orang Farisi, berdoa menaikkan doa seperti orang lain, indah sekali kata-katanya, tapi habis itu orang lain maki-maki, orang lain ejek-ejek, orang lain kecewa melihat sikap kita. Ternyata semuanya hanya lip service saja. Hari ini pesan yang kita dengarkan, biar menggugah semangat kita untuk berdoa, untuk menaikkan doa sebagai kepercayaan, karena itu menjadi proteksi keluarga kita, memproteksi diri kita. Kami melihat di rumah kami, selama kami menaikkan doa, pernah kami tinggal di daerah Sibolga-Julu namanya, kami berdoa, awalnya baik-baik saja, tapi di depan rumah kami ada dukun. Setiap hari ada orang lewat tinggal ke sana. Satu kali saya tanya, "Ibu mau kemana?" "Ada mau berobat ke sana." "Sakit apa Ibu?" "Ada begini." "Oh, bawa sini, ini kita doakan." Nah, kalau satu pesennya bisa habis, dan melihat di alam roh, melihat ini sebagai lawan. Setiap malam, setiap jam 2 pagi, kami melihat dengar ada suara-suara yang membuat merinding, suara longlongan anjing yang panjang. Kalau orang bisa mendengar seperti itu, pasti itu anjing melihat ada makhluk yang lain. Kami terus berdoa, dan selama kami di sana, kami merasakan nyaman. Ada ruangan-ruangan yang sempat kami tidak berani masuk. Kami melihat ini tempat-tempat yang tidak nyaman ya. Kami berdoa, seluruh ruangan kami doakan. Kami akhirnya pakai semua kamar tidur di sana. Karena rupanya itu tempat kami. Hantunya diusir, ngapain hantunya masuk, kita keluar. Kita yang tinggal di dalam, hantunya pergi. Makanya saudaraku, kalau mau beli rumah, cari rumah hantu, karena pasti harganya murah. Tidak ada orang mau tinggal di situ kecuali orang yang beriman yang bisa mengusirnya. 2 orang percaya itu besar kuasanya, yakinkan. Tempat yang kami tinggali sekarang, kami mengetahui ada dukun di depan dekat rumah kami. Satu kali malam istri saya mimpi ada orang tetangga depan itu, dia sedang merusak rumah kami, tapi dia tidak bisa. Lalu saya berkata, ngapain kalian ganggu rumah kami? Apa kerjamu di sini? Lalu tetangga depan berkata, aneh rumah kalian ini, banyak kali api, tidak bisa dimasukin. Lalu istri saya bilang begini, memang rumah ini sudah dilindungi oleh Tuhan, rumah ini dijaga oleh Tuhan, tidak bisa kalian berbuat apa-apa. Dan akhirnya selama beberapa waktu kemudian kami bisa melihat keluarganya hancur, dan dia cerai dengan suaminya, dan ibu ini entah kemana. Dan rumah itu lama-lama menjadi rumah yang sepi, tidak nyaman orang tinggal di dalam. Satu persatu orang tua punya meninggal. Dan sini saya melihat bahwa pemeliharaan Allah terjadi atas rumah kami.
Baik saudaraku, lindungi rumah saudara, lindungi keluarga saudara, anak-anak saudara dalam pemeliharaan Allah. Terus bawakan dalam doa seperti Ayub, terus mendamaikan anak kepada. Setiap pagi saya doakan anak-anak saya, Dia Yota Ideal sialakan, Felicia Yota Miguel sialakan, Yaya Yota Imanu sialakan. Ketiga anak saya doakan, saya berkati mereka, dan istri saya juga saya doakan, Berta Nurani Baho, dan kami serahkan hidup kami dalam perlindungan Allah. Kita percaya kalau kita sebagai orang yang bertanggung jawab atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, menaikkan doa dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa berantem berselisih dengan yang lain, kita melihat perlindungan Allah itu nyata bagi kita. Itu nyata. Mari rasakan dampak daripada perlindungan Allah melalui doa-doa yang kita naikkan. Rajinlah berdoa, sukalah untuk berdoa. Biar ini menjadi sebuah momen langkah kebangunan rohani terjadi di rumah saudara. Jika saudara melihat suami, istri, atau anak-anak tidak seperti yang saudara harapkan, semua yang terjadi kacau balau, berdoalah. Itu sebagai sinyal, berdoalah. Jika saudara melihat keluarga saudara tidak seperti yang saudara harapkan, berdoalah. Dan saudara berkata, tiap aku cerita kepada orang itu bilang berdoa, terus kita berdoa. Apalagi tidak ada jawaban selain berdoa. Memang doa itu adalah sebuah kekuatan bagi kita. Tetapi kalau kita sepelekan doa itu, kita tidak menganggap doa itu berkuasa, doa sebagai rutinitas biasa saja, doa kita bikin seperti puisi yang indah, tapi kita harus hidupi dengan doa yang kita naikkan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, berserah kepada Allah, yakin perlindungannya atas kita. Kita melihat pagar perlindungan Allah itu nyata bagi kita yang menaruh harapan kepada Allah. Hari ini berharaplah kepada Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan, naikkanlah doa dengan tangan yang kudus. Biar pemeliharaan Allah kita lihat bagi seluruh keluarga kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Selamat berdoa, selamat memiliki semangat untuk dibimbing oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara.